Meneruskan pengajian kita, masih meneruskan kesunahan berzikir. Kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab fi Fiqhil Imam Syafi'i lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala wa adamana bi barakati ulumi fid dharain. Wa yundabu atau wa tundabu kathratu dzikri bil asiyyi wa huwa ma baina zawali syamsi wa ghurubiha. Termasuk disunnahkan memperbanyak zikir itu di waktu siang atau sore. Wa huwa ma baina zawali syamsi wa ghurubiha. Kapan itu asy? Yaitu dari tergelincirnya matahari sampai terbenam. Artinya dari mulai habis zuhur sampai maghrib. Makanya doa pagi, petang. Pagi dibacanya ba'da subuh, petang dibacanya habis asar. Jadi banyak itu zikir. Jadi ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari, ya ini setelah zuhur sampai maghrib perbanyak. Kenapa? Ya beberapa alasannya, karena matahari saat ingin terbenam itu berbarengan dengan munculnya tanduk setan. Makanya ada 3 waktu kita dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Artinya sholat sunnah mutlak ini sholat bebas, yang tidak ada sebab, tidak ada alasan, itu namanya mutlak. Yang pertama saat matahari terbenam, saat matahari terbit. Kalau matahari baru lagi terbitnya itu haram kita sholat. Makanya syuruk itu, syuruk di mana kita disunnahkan sholat syuruk atau sholat sunat duha, itu kalau seukuran matahari sudah keluar, ya 1 meter atau 1,5 meter, itu baru boleh kita sholat. Tapi kalau lagi masih terbenam banget, terbit banget, itu nggak boleh. Kenapa dilarang? Enggak, 1 meter terbitnya, bukan pandangan kita. Nah, 1 meter terbitnya, bukan, kalau kita nggak kelihatan di sini. Jadi 1 meternya itu terbit matahari. Bukan pandangan kita. Kalau pandangan kita ini nggak dapat. Sunrise apa sunset? Sunrise ya. Sunrise itu kita nggak dapat karena terhalang banget. Kecuali kita di tempat agak tinggi, nah baru. Jadi bukan ukuran pandangan kita, ukuran naik matahari. Nah, maka kalau waktu syuruk di sini, ya, apakah itu waktu syuruk untuk menandakan matahari baru terbit, atau waktu syuruk di mana kita sudah dibolehkan sholat? Maknanya kalau syuruk dibolehkan kita waktu sholat, matahari itu udah naik seukuran 1 meter, 1 meter. Kenapa dilarang sholat oleh Nabi? Karena di situ bareng keluarnya dengan tanduk setan. Yang kedua, saat matahari di tengah. Indal istiwa, lagi di tengah. Kalau zuhur jam 12 kurang, itu sebelum zuhur, itu matahari lagi di tengah. Karena waktu zuhur itu zawalu asyamsi. Tergelincir matahari ke arah barat, masuk waktu zuhur. Nah, termasuk kita dilarang untuk melaksanakan salat mutlak adalah saat matahari posisinya di
Yang ketiga tadi, pada saat terbenar. Nah, disunahkan untuk memperbanyak zikir, bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir, sholawat, istighfar, dan yang lainnya di waktu sore. Karena selain memang waktu terbenamnya matahari berbarengan dengan tanduk setan, di situ juga berbarengan keluarnya segala jenis makhluk. Makanya cerita orang-orang dulu itu, kita nggak mau benerin, tapi nyata. Itu ada istilahnya kantong wewe. Maka anak-anak kecil zaman saya itu, orang-orang tua nakut-nakutinnya, jangan pada keluar maghrib. Emang nggak boleh, katanya. Kalau maghrib itu masuk ke dalam. Anak-anak kecil. Perempuan-perempuan masuk ke dalam. Bapak-bapak masuk ke musola. Jangan masih maghrib, masih di pos aja. Masih di... Pokoknya masuk ke dalam. Hanya ada istilah kantong wewe. Ada beberapa teman saya itu memang nyata di bawah kantong wewe. Itu seluruh rumahnya, bagian rumahnya, kolong-kolong rumahnya, pangkeng-pangkeng rumahnya, rumah tetangganya, rumah saudaranya, apa sumur diturunin, itu nggak ada. Tahu-tahu pas dibacain sholawat atau apa, sambil mukulin tampah. Nah baru ketahuan di bawah pangkeng, di bawah dipan. Ada. Makanya bilangin anak-anak kita kalau maghrib jangan keluar. Kalau mau keluar, keluarnya ke musol. Mesti jangan keluar ayab-ayaban main. Bahaya. Itu waktunya di mana keluar seluruh makhluk-makhluk jahat. Maka kalau telu adanya malam, bukan siang. Ilmu-ilmu sihir tuh, ilmu-ilmu syirik itu keluarnya malam. Mulai beraktivitas bekerjanya itu pas matahari terbenam, mulai kerja. Maka di situ banyak zikir. Makanya Nabi termasuk ajarkan, ya, ingatkan untuk memperbanyak zikir, sekaligus dicontohkan oleh Nabi untuk memperbanyak zikir-zikir yang Rasulullah sunnahkan habis as. Jadi masuk maghrib kita itu udah safety, badan kita udah safety, udah terlindungi, udah tertameng, udah ada tameng. Kalaulah yang mau nelu kalis, ada yang mau nyantet kalis, kalau ada yang mau melet kalis kembali, kalau ada yang mau ngasih duit enggak, canda Pak, ngasih duit mah bukan setan Pak. Paham kira-kira? Itu penting, hanya banyak zikir.